jenjang-jenjangnya LK1 di Samarinda tahun 1989, LK2-nya di Samarinda tahun 1990, jenjang LK3-nya di Bandung tahun 1994. Training beliau senior kos NIK, lalu TPL di Lokakarya Pergadaran Jakarta. Lalu organisasi yang pernah beliau ikuti, yang pertama HMI Cabang Samarinda, jabatan beliau selaku ketua umum tahun 1992 sampai dengan 1993. Yang kedua BKPRMI, jabatannya sebagai Waka Sekretaris tahun 1994. Yang ketiga itu kami Kaltim, jabatannya sebagai Wakil Ketua sampai dengan 2015. Tahun 2015 sampai dengan 2020 kami Kaltim, jabatannya sebagai Ketua Bidang Komunikasi Umat dan Ukhuwah, itu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Yang selanjutnya di DPW PAN Kaltim, itu jabatannya sebagai Wakil Sekretaris pada tahun 2020 sampai dengan 2015, Wakil Ketua tahun 2015 sampai dengan 2025. Di Kaltim, jabatannya sebagai anggota Infokom tahun 2021 sampai dengan 2026. Aku Ketua Sanggar Seni dan Budaya Benaung Kaltim. Lalu yang selanjutnya Wakil Ketua Yayasan Ketua PGAN Kaltim tahun 2022 sampai dengan 2026. Insyaallah ya, luar biasa. Lalu moto beliau bergerak atau mati. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dan sekalian, sebagai perkenalan awal, kalau sekalian punya paket, boleh dibuka HP-nya semua. Ya, boleh diklik di Google, namanya Selamat Said Sanif, tanpa disingkat. Selamat Said Sanif. Kalau orang Jawa selamat, saya bukan orang Jawa. Ayah Sunda, ibu Thailand Selatan. Ada, boleh dibaca itu. Itulah tentang saya, tentang karya-karya saya baru punya buku ontologi, itu ada 14 buku. Karya saya sendiri itu baru 3. Yang pertama Ijab Kabul, yang kedua Tulang Rusuk, yang ketiga ini 100 kata beribu makna. Ini dalam rangka menunjang materi yang saya akan sampaikan hari ini, diminta oleh panitia, yaitu tentang public speaking. Nah, salah satu public speaking itu bagaimana kita opening yang memukau, closing yang menggugah, itu di sini bukunya. 100 kata beribu makna. Situ juga ada keterangan lagu-lagu, ya, lagu-lagu ada Aku Sebutir Hujan, kemudian Belenggu, kemudian ada juga tentang Takaran Cinta dan sebagainya. Kemarin sore jam 3 saya ngisi di Asrama Putri Pondok Pesantren Darul Ihsan. Ya, kemarin jam setengah 3 sampai hampir jam 5. Ya, dilayan sama Ustaz Nasrun sama Ustaz Sawal. Ya, itu ada di YouTube. Coba dibuka YouTube-nya. Sama YouTube-nya juga Selamat Said Sanif. Jangan lupa kalau dibuka langsung di-subscribe. Ya, kalian juga nanti kalau punya gitu kirim ke saya. Ya, kalian juga kalau punya kirim ke saya. Saya baru punya tuh 1.200-an subscribernya. Buka Selamat Said Sanif. Insya Allah acara kita hari ini nanti, ya, acara kita hari nanti juga nanti akan saya masukkan di YouTube saya. Pada saat praktek public speaking, saya minta Anda, hadirin semua, untuk membacakan karya saya puisi. Jadi nanti dibagi 3 kelompok, masing-masing kelompok tampil. Nah, kita mau prakteknya yang begitu saja, yang ringan-ringan saja. Ya, prakteknya yang ringan-ringan saja. Ada 3 judul yang saya mau berikan kepada kalian. Yang pertama adalah tentang pemuda Jawara.
Kenapa? Karena hari ini masih kita suasana peringatan Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua adalah tentang merawat kebangsaan. Ya, judulnya adalah merawat kebangsaan. Nah, di sini kita bicara tentang nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah patriotisme. Siapa patriot? Patriot is me. Patriot itu saya. Patriotisme itu kita, betul nggak? Patriot is me. Dari kita berkaitan dengan public speaking. Ya, berkaitan dengan public speaking. Nah, saya ingin sampaikan, kalau kalian nanti aktif di organisasi, itu otomatis kalian nanti akan bisa berbicara. Kenapa? Karena akan sering tampil seperti ini. Latihan kepemimpinan, ya, latihan nanti bisa jadi kepanitiaan, ya, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga dipastikan kalian suatu pastikan bisa berbicara. Loh, saya ini loh deh, anak semua. Saya ini lahir di Kutai Barat sana di Barongtongko tahun 1998. Yang dulu kalau mau ke Samarinda ini susah betul gitu ya, apa-apa susah betul begitu. Tapi akhirnya coba, alhamdulillah bisa menjadi public speaker di Kalimantan Timur, kemudian menghipnotis orang, kemudian baca karakter orang itu lewat tulisan tangannya, namanya ilmu grafologi, ilmu tentang senam otak. Kenapa? Karena punya sertifikatnya dari California Foundation Amerika Serikat. Makanya kalian berbahagia sekali hari ini, benar. Pokoknya nggak menyesal deh dapat materi hari ini. Kenapa? Karena pemateri-materinya qualified. Bayangkan mereka ini mendesain acara untuk kalian supaya apa? Supaya hebat tampil kemampuan dirinya, tampil di panggung, ya. Kemudian juga punya pengetahuan yang luas seperti itu. Nah, salah satu kuncinya apa? Organisasi. Kenapa kita mesti organisasi? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sopan karena bundian maksus. Nah, itu dalilnya. Sesungguhnya Allah itu mencintai kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan apa? Dengan tata rapi. Apa itu artinya? Berorganisasi. Kita mau bicara tentang public speaking. Kalau kalian berbicara tentang public speaking, tidak terlepas dari apa yang disebut dengan teorinya pathos, logos, dan ethos. Apa itu ethos? Irfa sautik. Naikkan suaramu. Ayo dah. Pembicara itu harus yakin dengan apa yang disampaikan. Pernah nggak kalian? Silakan bertanya. Kalau kurang jelas, itu artinya apa? Pembicaranya tidak yakin dengan materi yang disampaikan. Nggak perlu lagi, gitu. Tapi memang tetap diberikan ruang untuk bertanya pada saat dialog itu tetap. Tapi pemateri tidak perlu, kan ada moderator yang mengatur. Seorang pemateri itu tidak perlu lagi bertanya, apakah Anda sudah jelas? Apakah sudah paham? Tidak perlu. Kenapa? Karena apa tadi? Berkaitan dengan kepribadian seorang pembicara itu apa? Salah satunya adalah good looking. Good looking itu artinya apa? Nyaman dipandang. Tidak mesti cantik, tidak mesti gagah. Ya, nyaman didengar. Apa? Suaranya. Karena itu kalian harus sering-sering. Salah satunya juga adalah senam vokal. Bagaimana caranya? Yaitu sering-sering menyebut huruf A, I, U, E, O. Oke, sekarang logos. Logos apa? Ya, logos berkaitan dengan ilmunya. Jadi apa? Bahasanya harus jelas. Nah, salah satu jelas tadi itu sering-sering menyebut huruf. Iya, karena kita sering berbahasa pasti bahasa itu, kecuali kalau bahasa Arab. Ya kan, kita bahasa Arab. Ini kalau bahasa Arab kan makhrajal hurufnya kan. Nah, kalau ini itu huruf-huruf vokal tadi itu. Jadi ethos, logos, pathos apa pathos coba? Oke. Jadi pathos itu berkaitan apa? Mengelola emosi audiennya. Bagaimana caranya? Ingat anak semua, ada rumusan yang mengatakan bahwa tidak ada audien yang tidak tertarik. Yang ada adalah penyajian materi yang tidak menarik. Itulah bicara pathos, mengelola emosinya. Bagaimana caranya supaya kita tertarik? Supaya tertarik itu lakukan seorang pembicara seperti dengan sentuh, gugah, dan ubah. Apa yang sentuh? Sentuhnya adalah modalitas komunikasi seseorang, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan visual, yang kedua yang disebut dengan auditori, yang ketiga yang disebut dengan kinestetik. Seseorang pembicara yang jelas,
berkepribadian, berkarakter, dan dia yakin, maka apa yang terjadi? Maka diharapkan sentuh gugah, dia akan tergugah. Ini emosinya, betul gak? Dia tergugah, kemudian apa? Diharapkan nantinya dia akan berubah. Nah, situlah ada namanya transfer knowledge, ada namanya ya transfer pengetahuan yang dia tadinya tidak tahu menjadi tahu. Disitulah seorang pembicara. Tetapi poin pentingnya adalah seorang pembicara juga adalah tampil di panggung kehormatan tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Jadi apa? Harus pada persiapan. Dan kita harus tahu persis bagaimana audiennya. Kalangan yang mau kita hadapi juga harus tahu. Sampaikan langsung itu kan sesuai dengan akalnya, dengan latar belakangnya seperti itu. Ya, jadi berbicara di depan unsur apa tadi? Pathos, logos, dan ethos. Di situ wilayahnya. Yang kalian juga punya persiapan. Nah, salah satu persiapannya adalah tadi banyak membaca, banyak mendengar, banyak bergaul. Kemudian apa? Be confident. Kalian harus percaya diri. Kenapa kita tidak percaya diri? Karena selama ini kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kenapa lagi kita tidak percaya diri? Karena kita juga cenderung ya gugup. Gugup itu hal manusiawi. Ya, gugup itu hal manusiawi. Bagaimana caranya? Caranya, anak-anak sekalian, Bapak kebetulan juga lagi mengupgrade diri di S2 di komunikasi UNC. Kita belajar komunikasi. Yang Bapak dapatkan bahwa ternyata poin penting dari public speaking itu hanya dua, penguasaan materi dan penguasaan diri. Penguasaan materi tadi sudah disampaikan, tampil di panggung kehormatan tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan, nggak ada tepuk tangan sekali. Ya makanya perlu persiapan, bahannya, materinya segala macam seperti itu. Ya kemudian tadi itu, yang kedua tentang penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu salah satunya adalah kalau kalian yang mau yang sederhana, ketika sebelum tampil itu dengan cara ini kan jantung ini digosok-gosok ini. Gosok-gosok ini jantung ini gosok begini, atau tekan-tekan begini, pukul-pukul 10 kali, tarik nafas sudah. Nah, ciri orang gugup adalah ketika dia berbicara, demiknya suara tarikan nafasnya terdengar. Itu orang gugup. Ciri orang gugup adalah ketika berbicara tangannya masuk ke sakunya terus. Itu dia bisa jadi karena gugup, bisa jadi karena dia tangannya lagi kedinginan, ruangannya ber-AC, atau dia lagi ngambil duit koin di dalam kantongnya. Yang berikutnya adalah anak sekalian, seorang pembicara tidak boleh mendiskon diri. Apa maknanya mendiskon diri? Maknanya mendiskon diri adalah ketika kalian tampil, kalian tidak perlu menyampaikan kelemahan-kelemahan kalian sebagai seorang pembicara. Kenapa? Karena tadi kan apa? Harus be confidence. Yang kedua adalah be yourself. Jadi diri sendiri. Tidak usah pakai orang lain. Jadi diri sendiri. Kemudian tadi apa? Berkaitan tadi tidak boleh mendiskon diri. Apa maknanya? Maknanya audien itu tidak perlu tahu itu anak-anak semua. Audien tidak perlu tahu. Jadi kalau kalian ada kesempatan dikasih pembicara segala macam, misalnya gantikan orang, nggak perlu menyampaikan itu. Misalnya, mohon maaf bahasa Inggris saya jelek, mohon maaf saya tidak punya kemampuan berbahasa Arab, saya nggak punya hafalan, hadis, ada sebagainya. Audien tidak perlu tahu itu anak sekalian. Harus punya persiapan. Sekalipun misalnya mendadak, kalian tidak perlu menyampaikan kepada audien misalnya mengatakan gini, mohon maaf ya saya menggantikan si A, tidak perlu tahu itu. Kenapa? Karena audiennya tadi sudah terbuka lindiknya ini, komunikasi ini, tiba-tiba dengan kita menyampaikan seperti itu, audien itu langsung turun. Hanya penggantinya doang gitu ya. Nggak perlu itu. Kenapa? Karena 7 detik itu kesan pertama, 5 menit itulah Anda akan menentukan apakah bisa berlangsung pembicaraan berikutnya, ataukah peserta akan semakin boring. Mengangkat kakinya seperti gini, menopang, itu kenapa? Karena si audien itu sudah menyatukan hatinya dengan pembicaraan. Jadi kalian sekarang kita menyatukan dengan Bapak. Kenapa semakin nyaman semakin sudah terbuka? Tepuk tangan dong kita semua. Ya. Oke.
Mantap? Mantap? Gak rugi datang? Nah, itu hebatnya. Ada juga pernyataan, ya, audien yang banyak itu intelektualnya rendah, emosinya tinggi. Hari ini kalian hanya 9 orang, itu audien yang sedikit, intelektualnya tinggi, emosinya rendah. Coba kalau orang demo-demo yang banyak itu, di mana yang akan emosinya atau intelektualnya? Emosinya. Nah, kalian sekarang sedikit, tapi yang sedikit itu nanti mempengaruhi di sekolah-sekolahnya karena akan menjadi orang hebat sebagai pembicara. Semangat? Semangat? Tunjukkan semangatnya, tepuk tangan kita semua. Ya. Apalagi? Praktek. Praktek. Ya. Praktek. Kita ada sekali ya. Ya. Yang paling penting tadi kalian harus punya persiapan. Kemudian berkaitan dengan pembubukan itu nanti ada training khusus. Ya, Bapak punya materi tentang senam otak untuk menyelaraskan, untuk menstabilkan emosi seseorang itu dengan gerakan-gerakan sama senam otak itu akan semakin nyaman. Ya, orang-orang semakin nyaman. Dan inilah biasanya di training-training yang Bapak sering lakukan seperti itu. Tapi ala kuliah yang sedikit ini pun kami sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Kenapa? Karena sudah tadi kunci-kuncinya semua. Salam. Kami akan membacakan puisi yang berjudul Merawat Kebangsaan, karya Selamat Said Sani. Wahai anak bangsa, rinduku berkelintang padamu. Izinkan aku meminta perhatianmu untuk mengintal hatimu, menaruh harapan besar padamu. Bangunlah, bangkitlah, bersatulah, majulah, jadilah perekat dan pemersatu bangsa. Hidupmu sebagai pelopor, hidupmu sebagai motivator, hidupmu sebagai komunikator, bukan sebagai provokator, apalagi sebagai pengekor. Pendahulumu berjuang persembahkan raga, korbankan cinta, harta dan air mata, mewujudkan persatuan dan kesatuan agar kita merdeka. Merdeka dari balutan kemiskinan, merdeka dari lingkungan kebodohan, merdeka dari tumpuan ketidakberdayaan, dan merdeka dari melakukan peribadatan. Aku berharap teruslah jaga hatimu. Jangan engkau nodai janji kita pada tanah air, pada suku bangsa, dan pada semua agama. Itulah modal seluruhnya cinta kita. Rawatlah hatimu di tamanan rindang, selindang permohonan memayungi kesatuan dan kesatuan bangsa. Ketahuilah, Nabi tak pernah mengajarkan kebencian. Hormati kemerdekaan manusia paling universal untuk memilih keyakinan beragama. Bukankah kita dulu berbeda, terajut dalam persatuan Bhinneka Tunggal Ika? Jangan kau berpaling muka, bila persatuan sirna, hidupmu akan celaka. Bangsaku tinggal cerita. Jangan kau bagi tanah airku, cukuplah kulinan air matamu melukis di kanvas nyata hingga akhir menutup mata. Samarinda, 30 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Masuk Al-Zahra. Saya Jessica. Saya Sutra Kadila. Saya membawakan puisi Pemuda Jawara karya Selamat Said Sani. Bangkitlah, majulah, hadapilah, sarungkan golokmu, angkat penamu. Hidupkan nalarmu, asah kecerdasanmu. Ikuti kata hatimu, bawa serta otakmu.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariza Zullah dari MA Darlisan Samarinda, dan di sebelah saya Muhammad Ryan Abdullah dari Mandua Samarinda, dan di sebelah saya Muhammad Agim Al-Bukhari dari Madrasah Aliyah Darmisa. dan kami akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Patriotisme karya Slamet Said Saneh. Petikan merdeka menghentak persada Nusantara, membahana seantero pelosok negeri, menggelorakan semangat patriotisme. Patriotisme, patriot itu aku, suaraku para teriak, merdeka, tak mampu berteriak lantang, melepas belenggu pikiran, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari ketidakadilan. Walaupun usiaku menapak senja, semangatku tetap berdiri kokoh, menopang tiang agar tetap berkibar. Meski aku gamang ibu pertiwi menangis, mengandung beban sejarah, teruslah kau berkibar merah putihku, berangkasa, bermaya pada Indonesiaku merdeka.